parahnya yang terakhir itu sampai ke atas musa ini, jadi tergenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani. Bagaimana kabarnya Sobat Tani semua? Semoga diberikan kesehatan selalu dan dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah. Amin. Saya hari ini ingin melanjutkan video yang saya ambil kemarin ya. Pas kemarin yang ladang saya, cabai saya ini tergenang air di pas tengah bedingan ini ya. Tengah bedingan ini tergenang air kemarin. Tidak semua sih, separuhnya lahan saya kemarin tergenang air karena curah hujan yang sangat tinggi kemarin, dan alhamdulillah cuma tergenang 1 hari, dan tergenangnya pun tidak sampai ke pangkal batang ya, cuma separuhnya saja. Alangkah baiknya kita antisipasi ya, sebelum nanti ada kelayuan kah atau rontok daun, atau nanti malah layu bakteri. Kalau bisa jangan ya. Besoknya pas tergenang air tuh, besoknya langsung saya gocor. Dan mohon maaf kemarin tidak bisa mengambil gambar ya, karena pas waktu saya melakukan pengocoran itu di sini hujan deras dan di bawah pun tergenang air, jadi gak bisa mengambil video, maaf. Jadi kemarin separuh yang terkena genangan air ya, itu sudah saya aplikasikan dan saya kocorkan ini, dan nanti akan saya berikan contoh atau cara mengemik dan cara mengocor ya. Nanti saya akan praktekkan agar supaya nanti Sobat Tani tahu ya pencegahan yang saya lakukan ketika terkena genangan air. Dan saya akan sedikit bercerita ya pada Sobat Tani, pengalaman saya 2 tahun yang lalu ya, pas tahun 2020 ya. Itu di sini tempat saya curah hujan sangat tinggi dan menyebabkan lahan-lahan pertanian itu banjir, dan lahan saya yang saya tanami cabai juga terkena dampaknya, itu banjir. Itu dulu lahan cabai saya tergenang air sampai ke pangkal batang selama 2 hari 2 malam, dan yang parahnya yang terakhir itu sampai ke atas musa ini, jadi tergenang. Dan saya tidak menyerah ya, saya terus berusaha, saya usahakan agar supaya nanti cabai saya bisa tertolong. Setidaknya saya bisa meminimalkan ya angka kematian dari pohon cabai tersebut. Dan di situ masih tergenang ya, masih tergenang air tuh, parinya masih tergenang air. Itu langsung saya lakukan pengocoran ke pangkal batang, tidak menunggu setelah nanti surut atau sama sekali sudah tidak ada air ya, tidak. Saya langsung kocor pas waktu masih tergenang air, itu langsung saya kocor. Ya menurut saya mengobati lebih cepat, lebih baik, menurut saya gitu loh. Dan saya waktu itu yakin, karena waktu itu harga cabai agak mahal ya, ya sekiranya mahal. Itu di harga 60 70, antara 60 sampai 70 ribu dari petani itu. Jadi saya usahakan semaksimal mungkin untuk mencegah angka kematian atau kelayuan ya. Dan di situ tidak hanya cuma 1 kali terkena banjir itu, sampai 3 kali.
perlu dicatat ya bagi sobat tani. 3 kali terkena banjir atau tergenang sampai yang terakhir parah sampai di atas mulsa, itu genangan airnya. Selama 2 hari 2 malam dan terjadi 3 kali pas musim itu ya. Dan waktu itu pohon cabai saya sudah berbuah lebat. Dan saya sudah memetik berapa kali. Dan sangat disayangkan ya waktu itu terkena banjir dan saya usahakan terus. Saya kocor terus tiap banjir saya kocor terus. Sampai akhirnya dan alhamdulillah ada yang memang yang mati ada. Mustahil memang kalau terkena air sampai pangkal batang, tidak ada yang layu memang mustahil ya. Jadi persentase antara yang terkena banjir dan yang mati itu sangat minim. Jadi kalau kita persenkan ya 100% yang mati itu awalnya 5% dan yang terakhir terkena banjir pertama sampai ketiga itu 5-10% itu yang mati. Dan itu pun tidak langsung mati sobat tani, itu pun pelan-pelan ya layu gitu, terus daun rontok. Alhamdulillah sampai finish, sampai akhir pemetikan ya, itu yang mati ya sekitar itu sampai 10%. Jadi dari pengalaman yang dulu itu saya ambil kesimpulan yang pertama bahwa pentingnya kita memberikan unsur-unsur hayati yaitu semacam trichoderma, bakteri-bakteri, decomposer itu sedini mungkin harus kita berikan kepada tanaman kita. Malah sebelum ada tanaman kita kocorkan dulu, itu malah lebih baik. Seperti yang saya lakukan saat ini sebelum saya tanam cabenya ya. Sebelum saya tanam cabenya itu tanaman saya ini sebelum tanam seminggu sebelum tanam ya saya kocorkan melalui selang drip, dan waktu tanam itu saya kocorkan lagi ke pangkal batangnya itu. Dan kesimpulan yang kedua yang saya ambil itu kita jangan menyerah saat keadaan tanaman kita terkena banjir atau tergenang air ya. Kalau mungkin terkena banjir bandang atau gimana gitu memang saya tidak bisa berkata apa ya, tapi kalau tergenang air sampai pangkal batang atau banjir ringan itu usahakan jangan sampai menyerah, jangan pastikan itu tanaman akan mati, jangan. Kita usahakan dulu semaksimal mungkin agar tanaman kita tertolong. Itu karena yang bisa kita lakukan saat menolong pertama kali tanaman, karena hanya itu yang bisa kita lakukan ya. Nanti yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan itulah cerita saya ya 2 tahun yang lalu, semoga menjadi ilmu baru ya. Semoga ada hikmah yang diambil dari pengalaman saya 2 tahun yang lalu dan dijadikan pengalaman ya, komposisi dan cara ngemiknya bagaimana dan cara kocornya bagaimana. Yuk kita ikuti.
Dan itulah tadi fungisida dan nutrisi yang saya kucurkan ya di saat masa-masa tanaman cabai saya terkena banjir ya. Dan cukup sekian video kali ini. Jikalau ada salah saya mohon maaf. Jika ada manfaatnya bisa dicoba dan dipraktekkan ya sobat tani. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Indonesia Jaya.